wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 SPD kelas A ingin mempresentasikan hasil dari final project kami yang berjudul Susuran Pedia. Sebelum itu, perkenalkan kembali, nama saya Dafa Muhammad Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi itu sendiri dan PDM serta tabel yang telah kami buat. Baik, jadi Susuran Pedia itu merupakan sebuah aplikasi sederhana yang kami buat layaknya seperti Tokopedia untuk melakukan sebuah transaksi jual dan beli. Nah, pada aplikasi kami ini kita dapat melakukan sebuah transaksi baik menjual maupun membeli barang. Sebelum melakukan transaksi tersebut, kita diwajibkan untuk melakukan register terlebih dahulu. Baik. Jadi dapat dilihat di sini untuk PDM ya, kami menggunakan 5 tabel, yaitu tabel pembeli, tabel transaksi, tabel penjual, tabel detail transaksi, dan juga tabel barang. Untuk relationship-nya sendiri, tabel pembeli kepada tabel transaksi yaitu one to many, lalu tabel transaksi kepada detail transaksi yaitu one to one. Untuk tabel transaksi dan juga tabel penjual itu many to one. Lalu untuk penjual kepada tabel barang yaitu one to many, serta tabel detail transaksi kepada tabel barang itu many to one. Baik. Kita lihat kepada tabelnya masing-masing. Di sini tabel barang. Tabel barang ini merupakan tabel yang akan menyimpan sebuah ID barang tersebut, dan juga penjualnya, lalu jenisnya apa, serta banyak stoknya dan juga harganya setiap masing-masing. Lalu untuk tabel detail transaksi sendiri, di sini akan menyimpan transaksi ya, detail dari pembelian setiap transaksi barang tersebut. Untuk di sini tabel pembeli, di sini berisikan para pembeli yang ingin melakukan transaksi. Di sini ada username dan juga password yang akan digunakan untuk login terlebih dahulu. Di sini pada tabel penjual, sama selayaknya tabel pembeli, di sini akan menyimpan data-data dari para penjual yang akan melakukan transaksi. Di sini terdapat juga username dan juga password untuk melakukan login terlebih dahulu. Dan pada tabel detail transaksi di sini hanya berisikan tabel detail ID, tabel ID-nya, transaksi ID, habis itu ada pembeli ID dan juga penjual ID. Di sini untuk menyimpan pembeli mana yang melakukan transaksi dengan penjual yang mana. Untuk selanjutnya pada queries, form dan juga report akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Riki Miros Ahmad, NRP 0093. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai final project SBD dari kelompok kami yang sebelumnya telah dijelaskan sebagian oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang forms. Jadi forms ini merupakan sebuah halaman yang bertujuan atau berfungsi untuk berinteraksi dengan pengguna. Untuk codingannya sendiri, saya menggunakan Visual Basic yang telah tersedia di Microsoft Access. Jadi langsung saja kita coba. Di halaman awal terdapat pilihan apakah kita akan masuk sebagai pembeli atau penjual. Karena ini lapak, jadi kita tentu saja diminta untuk memilih apakah kita ini merupakan penjual atau pembeli. Langsung saja kita coba masuk sebagai penjual. Di dalam login penjual kita diminta untuk masukkan username dan password untuk akun yang telah kita miliki. Apabila kita belum memiliki akun penjual, kita bisa langsung register melalui laman register yang telah tersedia. Kita akan diminta untuk memasukkan nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, username dan password. Username dan password inilah yang akan digunakan untuk masuk sebagai penjual. Nah, sebelumnya saya telah memiliki akun sendiri, jadi langsung saja kita masuk sebagai akun ini. Dan di halaman awal untuk penjual terdapat 2 pilihan, yaitu list pembeli dan list barang. Terdapat juga tombol logout di sini. Langsung saja kita coba untuk yang list pembeli. Di dalam list pembeli ini, di sini ditampilkan seluruh
pembeli atau seluruh akun-akun yang telah terdaftar di aplikasi ini sebagai pembeli. Jadi kita bisa melihat nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Untuk saat ini masih hanya ada 12 akun yang telah terdaftar. Apabila kita membuat akun baru dan register sebagai pembeli, maka otomatis akan ditampilkan di bagian ini. Lalu untuk list barang ini merupakan sebuah halaman khusus untuk penjual untuk melihat barang-barang dari masing-masing akun. Jadi tiap akun akan memiliki list barang yang berbeda. Untuk akun saya memiliki 3 barang di sini. Untuk memasukkan barang itu sendiri ada tombol add. Di sini tombol add berfungsi untuk menambahkan barang yang kita inginkan. Jadi kita diminta masukkan nama, jenis, jumlah, dan harga. Langsung saja kita coba. Misal kita ingin menggunakan pensil lebih, jenisnya pensil, masukkan jumlah 20, 19.000. Bila kita tekan confirm, maka barang yang barusan kita masukkan akan langsung ditampilkan di list barang. Lalu ada juga tombol update. Tombol update ini berfungsi untuk apabila kita ingin mengganti nama, jenis, jumlah, atau harga dari barang yang sudah ada atau barang yang telah kita inputkan, kita bisa langsung masukkan ID dari barang tersebut. Kita bisa lihat dari sini apabila kita ingin update barang tersebut. Ada juga tombol remove. Tombol remove ini berfungsi untuk menghapus atau mendelete barang yang telah kita inputkan. Untuk halaman penjual hanya itu saja fitur-fiturnya. Jadi langsung saja kita beralih ke halaman untuk pembeli. Bila kita masuk sebagai pembeli, login form untuk pembeli ini sama, kita diminta username dan password. Apabila kita belum memiliki akun, kita juga bisa register dengan data-data yang sama seperti penjual. Karena saya telah memiliki akun pembeli, jadi langsung saja kita masuk. Untuk halaman pembeli ini terdapat pilihan, yaitu kita bisa memilih untuk melihat list penjual atau kita bisa memilih list barang apabila kita ingin membeli barang. Ada juga tombol lockout. Kita coba untuk list penjual. Nah, di list penjual ini sama halnya dengan list pembeli, kita dapat melihat seluruh nama-nama, seluruh data-data dari penjual yang ada di aplikasi ini. Kita sebagai pembeli kita bisa melihat untuk saat ini hanya ada total 7 penjual yang telah terdaftar. Apabila kita mendaftarkan akun baru sebagai penjual, maka akan ditampilkan di sini. Lalu untuk list barang ini merupakan seluruh barang dari penjual-penjual yang ada di aplikasi ini. Untuk saat ini masih ada 17 barang. Kita bisa melihat ID barang dan nama penjual. Kita bisa melihat jenis barang. Ini barang yang barusan tadi kita masukkan, pensil 2B, jumlahnya segini. Dan di sini juga ada fitur untuk membeli menggunakan ID. Jadi apabila kita ingin membeli sebuah barang melalui list barang ini, kita bisa masukkan jumlah. Di sini apabila kita membeli sebuah barang, data akan disimpan dalam tabel transaksi dan juga tabel detail transaksi. Apabila kita membeli dengan jumlah yang spesifik, maka barang atau stok yang ada di sini juga akan berkurang. Langsung saja coba membeli barang yang barusan kita inputkan tadi. Nah, bisa kita beli 10. Dan sukses, barang telah ditambahkan. Dan apabila kita coba back dan kita lihat list barangnya lagi, bisa kita lihat di sini jumlahnya berkurang ya. Jumlahnya berkurang, yang awalnya tadi 20
karena kita udah dibeli 10, jadi stok yang tersedia ini tinggal 10, seperti itu. Jadi ini merupakan aplikasi sederhana dari sebuah lapak. Cukup sampai di sini untuk penjelasan formnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan query dari aplikasi yang telah kami buat. Terdapat 16 query dan 7 query tambahan untuk membantu forms. Dan yang akan saya jelaskan hanya 16 query. Mulai dari yang pertama, ialah menampilkan pembeli AK47. Di sini kami menggunakan join. Select listing atribut pembeli dari tabel barang yang inner, join dengan tabel detail transaksi dan tabel pembeli yang inner join dengan tabel transaksi, yang dengan kriteria ID transaksi di tabel transaksi sama dengan ID transaksi di tabel detail transaksi, dan atribut value dari atribut nama barang itu AK47. Yang kedua, ada menampilkan pembeli yang pernah transaksi dengan penjual perempuan. Di sini digunakan join, nested query, dan ordered by. Select atribut dari pembeli dari tabel pembeli yang interjoin dengan tabel transaksi dengan kondisi ID pembeli di tabel pembeli sama dengan ID pembeli di tabel transaksi, dan ID penjual di tabel transaksi itu terdapat di tabel penjual yang kriterianya jenis kelaminnya V untuk perempuan dan diurutkan berdasarkan ID pembeli. Yang ketiga, ada menampilkan barang dengan harga di atas 300.000. Di sini hanya menggunakan order by. Select semua atribut barang dan kondisinya itu value dari atribut harga di tabel barang lebih besar dari 300.000 dan diurutkan berdasarkan jenis barang tersebut. Yang keempat adalah menampilkan pembeli dengan transaksi terbesar. Di sini digunakan join, nested query, dan agregasi. Select semua atribut pembeli dari tabel pembeli yang inner join ke tabel transaksi dan transaksi dengan kondisi di mana value dari atribut total harga di tabel dan transaksi adalah sama dengan kita nested query select nilai terbesar atau kita menggunakan fungsi agregasi max dari total harga di tabel dan transaksi. Selanjutnya, menampilkan barang dengan harga di bawah rata-rata. Di sini digunakan nested query, agregasi, dan order by. Select semua atribut barang dari tabel barang dengan kriteria value dari harga di tabel barang itu lebih kecil dari kita nested query select dari fungsi agregasi rata-rata keseluruhan harga di tabel barang dan diurutkan berdasarkan harga barang tersebut. Yang keenam, ada menampilkan penjual barang termurah. Di sini digunakan join, nested query, dan agregasi. Select atribut dari penjual dari tabel penjual yang inner join ke tabel barang dengan kriteria harga value atribut harga di tabel barang itu sama dengan agregasi minimal dari harga di tabel barang tersebut. Yang ketujuh, ada menampilkan penjual yang pernah transaksi dan beralamat di Paris. Di sini digunakan join dan order by. Select listing untuk menampilkan satu jika ada tampilan Paris yang sama dari atribut penjual dari tabel penjual yang inner join ke tabel transaksi dengan kondisi di mana ID penjual di tabel penjual itu sama dengan ID penjual di tabel transaksi, dan value dari atribut alamat di tabel penjual itu nilainya string Paris dan diurutkan berdasarkan ID penjual. Yang kedelapan, ada menampilkan jumlah pembelian barang tiap pembeli. Di sini digunakan join, agregasi, dan group by. Yang kesembilan, ada menampilkan barang yang dibeli oleh pembeli laki-laki. Digunakan join dan ordered by. Select listing atribut dari barang yang kondisinya jenis kelamin pembeli itu laki-laki dan diurutkan berdasarkan jumlah barang yang telah dibeli secara descending. Yang ke-10, ada menampilkan penjual yang menjual barang jenis fashion. Digunakan join, nested query, dan ordered by. Kondisinya seperti ini. ID penjual itu tidak terdapat di ID penjual yang ada di tabel barang. Oh, terdapat di tabel penjual yang jenis value dari atribut jenis di tabel barang itu adalah fashion dan diurutkan berdasarkan nama penjual. Yang ke-11, ada menampilkan
penjual barang dengan harga di atas rata-rata. Digunakan join, nested query, agregasi, dan order by. Select semua atribut penjual dari tabel penjual yang inner join ke tabel barang, yang dimana kriterianya value dari atribut harga di tabel barang itu lebih besar dari kita nested query select dari agregasi rata-rata dari harga di tabel barang, dan order by diurutkan berdasarkan nama penjual. Yang ke-12 ada menampilkan total pengeluaran tiap pembeli. Digunakan join, agregasi, dan group by. Select atribut dari pembeli yang inner join dengan tabel transaksi dengan kriteria di mana ID transaksi di tabel transaksi sama dengan ID transaksi di tabel detail transaksi, dan dikelompokkan berdasarkan ID serta nama pembeli. Yang ke-13 ada menampilkan rata-rata jumlah barang yang terjual di setiap transaksi. Digunakan join, agregasi, dan group by. Yang ke-14 ada menampilkan jumlah barang di bawah rata-rata beserta penjualnya. Di sini digunakan join, agregasi, nested query, dan group by. Select atribut dari penjual yang dimana tabelnya inner join dengan tabel barang dengan kriteria value dari atribut jumlah di tabel barang itu lebih kecil dari kita nested query select agregasi rata-rata di nilai jumlah di tabel barang, dan dikelompokkan berdasarkan ID nama penjual dan nama serta jumlah barang. Yang ke-15 ada menampilkan penjual yang belum pernah laku atau barangnya tidak pernah dibeli. Nested query dan order by digunakan di sini. Kita select atribut dari penjual dari tabel penjual yang dimana kriterianya ID penjual itu tidak terdapat di kita select ID penjual yang inner join ke tabel transaksi, dimana ID penjual di tabel transaksi sama dengan ID penjual di tabel transaksi. Jika ID-nya penjual itu tidak ada, maka penjual itu belum pernah melakukan transaksi, dan diurutkan berdasarkan ID penjual. Dan terakhir ada menampilkan pembeli yang belum pernah melakukan transaksi. Pembeli ini hanya membuat akun saja di aplikasi tapi belum pernah melakukan pembelian. Digunakan nested query dan order by. Kriterianya itu sama seperti nomor 15 tadi, ID pembeli tabel pembeli tidak terdapat di ketika kita join tabel pembeli dengan transaksi. Yang kriterianya itu yang harusnya jika terdapat ID pembeli di transaksi itu ada di ID pembeli di tabel pembeli itu ada di ID pembeli di tabel transaksi, dan diurutkan berdasarkan ID pembeli. Sekian dari penjelasan query aplikasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arshel Gafriel Resananda dengan NRP 05 119 400.040. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan query dari teman saya Nur Ahmad Katin. Tadi teman saya kan sudah menjelaskan ya query-query yang kami buat itu seperti apa. Tapi kita perlu tahu nih, dari setiap query itu tentu kan ada output yang kita cari. Kalau misalkan tidak ada output, buat apa kita bikin query? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan output-output dari query yang telah kami buat, di mana output itu kami buat dalam bentuk report. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara membuat report dari query. Caranya cukup mudah. Pertama, kita cukup memilih query yang kita inginkan. Misalkan di sini saya memilih query pertama, yaitu pembeli AK-47. Kemudian, ini report yang saya pilih. Maaf. Ini query. Nah, query-nya sudah saya pilih. Kemudian untuk membuat report, kita tinggal mengklik create, kemudian mengklik tombol report. Nah, kemudian setelah desainnya sudah kita tentukan, maka kita tinggal meng-save. Tapi karena report dari query 1 ini sudah kami buat, maka report yang ini akan saya hapus saja. Nah, tadi kalian kan sudah lihat ya, query yang kami buat itu ada 16. Nah, ya banyak juga sih. Tapi kita jalan pelan-pelan aja, karena saya juga mau jalan pelan-pelan. Kalau cepet-cepet capek jelasinnya. Ya, kita langsung saja ya ke query pertama. Query pertama itu kan untuk mencari nih pembeli yang membeli AK-47 itu siapa aja. Untuk SQL-nya sendiri bisa
kalian lihat sebagai berikut. Ini ada SQL untuk mencari pembeli dari AK-47. Sedangkan output dari query ini yang sudah kami letakkan dalam bentuk report adalah sebagai berikut. Ini adalah report dari query yang tadi. Berarti query tadi kan bertujuan untuk mencari pembeli mana saja yang melakukan transaksi dengan senjata AK-47. Dari output atau report ini bisa kita ketahui bahwa pembeli yang membeli AK-47 itu adalah pembeli dengan nama Anjar dan juga pembeli dengan nama Arvel. Langsung saja kita beralih ke query kedua. Query kedua adalah untuk mencari pembeli yang melakukan transaksi dengan penjual yang berjenis kelamin perempuan. Waduh, berarti kan tadi kan di table penjual tuh ada dua kelamin tuh, laki-laki dan perempuan. Nah, kita cari nih pembeli yang melakukan transaksi dengan penjual perempuan tuh siapa aja. Nah, query-nya tuh sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari pembeli yang melakukan transaksi dengan penjual perempuan. Untuk outputnya itu sendiri kita lihat dalam report di bawah. Berarti pembeli yang melakukan transaksi dengan penjual berjenis kelamin perempuan itu ada 3, yaitu Ajar, Arvel, dan juga Bayu. Dengan data-datanya yang bisa kalian lihat sebagai berikut. Ada ID, ada nama, ada alamat, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, password, dan username. Kita beralih ke query ketiga. Query ketiga adalah untuk mencari barang apa saja yang harganya itu lebih dari 300.000. Nah, untuk SQL-nya itu sendiri atau query-nya bisa kalian lihat sebagai berikut. Sedangkan untuk output-nya bisa kita lihat di report yang ada di bawah. Dari report ini berarti kita ketahui bahwa barang yang memiliki harga dari 300.000 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 item. Yaitu ada iPhone 12, HP iPhone, cincin emas, makeup Maybelline, scrunchie Saltin, skincare YSL, bom atom, dan juga AK-47. Kemudian kita beralih ke query keempat. Query keempat ini ada untuk mencari dari semua pembeli yang sudah melakukan transaksi, siapa sih yang transaksinya tuh total harganya tuh paling besar. Nah, untuk mencari itu kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari pembeli yang melakukan transaksi dengan jumlah atau total transaksi terbesar. Untuk outputnya bisa kita lihat pada report di bawah. Berarti kita lihat bahwa pembeli yang melakukan transaksi terbesar adalah pembeli dengan nama Arvel, karena total harga dari transaksi sudah dia lakukan itu berjumlah sebentar saya hitung dulu. Ini berarti nolnya ada 3, nolnya ada 3. Berarti dia melakukan transaksi dengan total harga sebesar 220 juta. Kita berlanjut ke query kelima. Query kelima adalah untuk mencari barang apa saja yang harganya itu di bawah rata-rata dari harga barang. Untuk mencari maksudnya mencari barang dengan harga di bawah rata-rata, kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari barang dengan harga di bawah rata-rata. Sedangkan outputnya bisa kita lihat pada report di bawah. Berarti barang yang memiliki harga di bawah rata-rata itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 item. Itemnya adalah pensil 2B, Coca-Cola, barang X, stocking macan, Deus Jeans, obat COVID, Thunder, makeup Maybelline, skincare YSL, jatah AK-47, dan cincin emas. Kemudian kita beralih ke query ke-6. Query ke-6 adalah untuk mencari penjual apa saja, nama penjual yang menjual barang dengan harga termurah. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini ada query untuk mencari penjual barang dengan harga termurah. Sedangkan output atau report dari query bisa kita sebagai berikut. Berarti penjual yang memiliki atau menjual barang dengan harga termurah itu ada Wahyu dan Ricky. Kemudian kita beralih ke query ke-7. Bentar, saya napas dulu. Ya, udah. Query ke-7 itu sendiri adalah untuk mencari penjual yang pernah melakukan transaksi, tetapi penjual ini tuh berasal dari Paris. Waduh, jauh ya, dari Eropa nih. Nah, untuk mencarinya tuh gimana sih? Nah, kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari penjual yang pernah melakukan transaksi dan dia memiliki alamat asal dari Paris. Dan sedangkan report atau output dari query ini bisa kita lihat sebagai berikut. Query ke-7.
Berarti penjual yang pernah melakukan transaksi dan beralamat dari Paris itu adalah Christina Aguilera dan Dadang dengan data-data yang bisa kalian lihat sebagai berikut dari ID, nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, username, dan password. Alamat ini juga membuktikan bahwa memang benar penjual ini itu berasal dari Paris. Kemudian kita berlanjut ke query ke-8. Query ke-8 itu adalah untuk mencari berapa sih jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh tiap pembeli. Nah, untuk mencari kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari jumlah pembelian barang setiap pembeli. Sedangkan output atau report dari query ini bisa kita lihat pada report query ke-8. Berarti jumlah barang yang dibeli oleh tiap pembeli itu dari Ajar itu ada 4, Arvel ada 2, sedangkan Bayu itu ada 1. Kemudian kita lanjut ke query ke-9. Query ke-9 adalah untuk mencari barang apa saja yang dibeli oleh pembeli berjenis kelamin laki-laki. Untuk SQL-nya sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Ini ada SQL untuk mencari barang apa saja yang dibeli oleh pembeli berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk report query-nya bisa kita lihat sebagai berikut. Berarti barang yang dibeli oleh pembeli yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 6 item. Pertama ada skincare YSL, senjata AK-47, iPhone 12, cincin emas, standar, pensil 2B. Saya nggak tahu sih kenapa ini laki-laki beli skincare yang mungkin buat istri atau pacarnya mungkin ya. Dan juga ada cincin emas ya, ini mungkin bisa buat istri, iPhone 12 juga bisa buat istri. Nah, seperti itulah. Kemudian kita lanjut ke query ke-10. Query ke-10 ini adalah untuk mencari penjual yang menjual barang dengan jenis fashion. Tadi kan kita lihat nih, di label barang ini, di bagian jenis ini ada yang fashion. PNID-nya adalah 2. Berarti harusnya menjual fashion ini adalah si Ahmad. Kita lihat, bentar. Nah, untuk mencari kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari penjual menjual barang dengan fashion. Sedangkan report atau output dari query ini bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, berarti terbukti sesuai dengan tabel yang di atas bahwa penjual menjual barang jenis fashion itu adalah penjual dengan nama Ahmad dengan data-data yang bisa kita lihat sebagai berikut. Dari alamat sampai password. Kemudian kita beralih ke query ke-11. Query ke-11 ini adalah untuk mencari penjual yang menjual barang dengan harga di atas rata-rata harga barang. Untuk mencari penjual dengan menjual barang dengan harga di atas rata-rata, kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari penjual barang dengan harga di atas rata-rata. Sedangkan report atau output dari query ini bisa kita lihat sebagai berikut. Berarti penjual yang menjual barang dengan harga di atas rata-rata itu ada 4 penjual, yaitu Christina Aguilera, Coco, John Carter, dan juga Ricky dengan data-data yang bisa kita lihat sebagai berikut mulai dari ID sampai password. Kemudian kita beralih ke query 12. Query 12 itu adalah dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli, berapa sih pengeluaran yang mereka lakukan untuk melakukan transaksi. Untuk mencari total pengeluaran yang kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari total pengeluaran dilakukan oleh setiap pembeli. Sedangkan report atau output dari query ini bisa kita lihat pada report berikut. Berarti total pengeluaran tiap pembeli itu saya sebutkan pertama dari Ajar. Ajar itu memiliki total pengeluaran sebesar 5.450.000. Sedangkan untuk Arvel memiliki total pengeluaran sebesar 225 juta. Sedangkan Bayu memiliki total pengeluaran sebesar 3 juta. Kemudian kita lanjut lagi ke query 13. Kita hampir sampai nih ke query 16. Ya, yuk kita lanjut pelan-pelan ya. Ya, ini query 13. Tujuannya apa sih query 13 nih? Query 13 itu adalah mencari dari tiap transaksi kan pasti ada barang tuh yang terjual. Nah, rata-rata jumlah barang yang terjual tuh berapa sih? Nah, untuk mencarinya itu kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari rata-rata jumlah barang yang terjual tiap transaksi. Sedangkan output atau report dari query bisa kita lihat pada report sebagai berikut. Nah, berarti dari tiap transaksi itu kan tadi yang terjual dari
skincare YSL dengan rata-rata terjual 2 item, AK47 terjual 1,5, iPhone 12 terjual sebanyak 10, cincin emas rata-rata terjualnya adalah 1, Thunder rata-rata terjualnya sebanyak 8, dan pensil 2B rata-rata terjual sebanyak 10. Kemudian kita beralih ke query ke-14. Query ke-14 ini sendiri itu tujuannya apa? Tujuan dari query 14 ini adalah untuk mencari barang apa saja yang jumlahnya itu di bawah rata-rata jumlah barang beserta penjual yang menjualnya itu siapa. Kalau misalkan kita lihat dari tabel barang ya, kita kan lihat nih tiap barang itu mereka memiliki stok masing-masing. Nah, tujuan dari query 14 itu sendiri adalah untuk mencari barang mana yang jumlah stoknya tuh berada di bawah rata-rata jumlah stok. Dan kita juga ingin mencari penjual apa yang menjual barang yang jumlahnya itu di bawah rata-rata stok. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari jumlah barang di bawah rata-rata beserta penjualnya. Sedangkan output atau report dari query bisa kita lihat sebagai berikut. Berarti barang yang jumlah yang di bawah rata-rata itu ada barang X, HP iPhone, makeup Maybelline, pensil 2P. Kemudian ada Deus Jeans, stocking macan, scrunchie satin, skincare YSL, AK47, bom atom, cincin emas, dan Thunder. Untuk penjualnya serta jumlahnya itu bisa kita lihat sebagai berikut. Ada Ricky, Ahmad, Koko, John Carter, Christina Aguilera, dan Dadang dengan jumlah-jumlah sebagai berikut. Kemudian kita beralih ke query 15. Query 15 itu ada untuk mencari nih, dari semua transaksi yang sudah terjadi itu, ada nggak penjual yang belum pernah melakukan transaksi, atau dengan kata lain tuh dia belum laku gitu loh. Maksudnya barangnya belum pernah terjual, belum ada pembeli yang mampir ke dia gitu. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari penjual mana yang belum pernah melakukan transaksi. Sedangkan output atau report dari query bisa kita sebagai berikut. Berarti dari semua transaksi yang sudah terjadi, ada 2 penjual yang belum pernah melakukan transaksi, yaitu Ahmad dan Wahyu. Nah, akhirnya nih kita sampai nih ke query terakhir. Query terakhir itu ada untuk mencari pembeli mana sih yang belum pernah melakukan transaksi, maksudnya dia belum pernah belanja di pasar. Ya berarti kan karena mereka belum pernah melakukan transaksi, wajar dong tadi di query 15 ada penjual yang belum pernah laku. Ya karena ya belum kedapetan aja sih, belum rezeki. Nah, untuk mencari pembeli yang belum melakukan transaksi, kita bisa menggunakan query sebagai berikut. Ini adalah query untuk mencari pembeli yang belum pernah melakukan transaksi. Sedangkan untuk output atau report dari query ini bisa kita lihat sebagai berikut. Berarti dari data-data pembeli pada tabel pembeli yang belum pernah melakukan transaksi itu ada 9 orang, yaitu ada Budi, Cynthia, Naim, Nati, Santoso, Muhammad Dava, Putri Agung, Laraswati, dan Dava Muhammad. Dengan data-data yang bisa kita lihat mulai dari ID sampai password. Demikian penjelasan output dari query-query yang telah kami buat, di mana output ini kami tampilkan dalam bentuk report. Nah, penjelasan barusan tentang report dari saya juga menutup penjelasan dari kami mengenai final project sistem basis data yang telah kami buat. Saya Arsul Gafira Sananda, mewakili dari kelompok 3, mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika dalam penjelasan final project kami terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.